sini saya ingin menjelaskan tentang bagian saya, yaitu anggota A atau anggota satu yang bertugas untuk melakukan tugas vendor A, yaitu membuat sebuah harga menjadi sebuah teks atau varchar. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah harga yang awalnya itu integer menjadi varchar atau teks, itu kalian tuh tinggal di sini tinggal ditambahin aja, tinggal ditambahin eh, koma koma dua di atas ini, petik dua di atas. Jadi kalau misalnya ini petik duanya nggak ada, nah maka akan menjadi sebuah integer atau sebuah bilangan bilangan gitu. Kalau misal kita pakai ini, kita pakai petik dua, maka itu akan menjadi sebuah teks atau varchar gitu. Dan ini adalah untuk contoh data dummy-nya, apa ini untuk produk satunya tentang kopi bubuk 100 gram dengan harga 15.000 dan ini ada keterangan stoknya. Ketika di soalnya itu ada tentang kayak stoknya ada apa enggak gitu. Jadi untuk memvalidasi ini apakah masih ada stoknya atau stoknya itu sudah habis seperti contohnya di produk 3 ini yaitu gula pasir 1 kilogram. Dan untuk bagian 2 itu ada juga di bawah yaitu tentang diskon yaitu ini vendor A. Jadi ini mengambil dari data dummy-nya tadi. Lalu untuk diskonnya ini ada di sini guys. Ada penempatannya di sini yaitu di cons respons dengan diskon sama dengan produk untuk dikirim. Nah, ini cons untuk harga aslinya yang awalnya integer menjadi sebentar. Ya, produk. Nah, ini awalnya string menjadi integer. Nah, ini jadi nanti ada sebuah validasi apabila ada eh, untuk perhitungan diskonnya. Nah, baik, saya ingin melanjutkannya. Jadi, di sini tadi itu kan ada perintah untuk diskon kan ya. Perintah untuk diskon. Nah, ini. Sebentar. Bukan ini. Tapi di sini, ini. Jadi, diskonnya itu adalah untuk produk yang masih ada. Nah, kita bisa lihat di sini produk yang masih ada itu hanya kopi bubuk dan juga mie instan. Jadi misal ini ada 3 produk yang bakal didiskon ini hanya 2 karena satu produk ini sudah habis. Dan ini ketika saya sudah menjalankannya yaitu localhost epi string product. Jadi di sini bisa dilihat ada penjelasan sukses true, total produk sampai dengan 8. Lalu ini adalah untuk ID-nya tadi. Karena kopi bubuk tadi tersedia, maka kopi bubuk akan didiskon. Dan juga sebaliknya untuk mie instan juga bakal didiskon juga yang awalnya harganya 3.500 menjadi 3.150. Dan untuk gula pasir, kenapa gula pasir kok masih sama 18.500? Karena gula pasir itu stoknya habis. Jadi apabila stoknya habis, maka produk tersebut tidak menggunakan perintah diskon atau tidak tervalidasi diskon gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Macep Tarigia Putra dari kelas TRPL 2B dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan uh, final project dari mata kuliah intropabilitas. Baik, sebelumnya saya di project ini sendiri saya mengambil peran sebagai mahasiswa 2 yaitu yang bertugas mensimulasikan sistem standar internasional menggunakan bahasa Inggris dan camel case. Baik, saya akan menjelaskan di sini ada beberapa field yang harus dibuat oleh beberapa vendor
tapi di sini ada field SKU. Nah, field SKU ini sendiri digunakan sebagai kode unik produk dan bertipe data string. Untuk field yang kedua yaitu product name. Product name ini sendiri menyimpan nama produk dengan penamaan camel case. Untuk field yang ketiga ada price. Nah, price ini digunakan untuk menyimpan harga produk dan bertipe number tanpa tanda kutip sehingga aman untuk proses perhitungan. Untuk fields yang terakhir yaitu ada is available. Nah, field ini itu bertipe data boolean yang menunjukkan status ketersediaan produk. Nah, jika produk itu kosong, maka akan menampilkan false. Nah, jika produk itu tersedia, maka akan menampilkan true. Baik, di sini saya sudah menambahkan beberapa data dan ini untuk fieldnya sudah sesuai dengan yang ada di modul. Mungkin ini yang akan digunakan oleh integrator yang harus digabungkan dengan beberapa vendor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Neswar. Saya di sini sebagai lead integrator
yang bertugas membuat logika untuk menggabungkan ketiga data vendor yang berbeda-beda yang telah dibuat oleh teman-teman saya menjadi satu format standar yang ditentukan dan seragam. Baik, pada langkah pertama saya menggunakan framework Express.js untuk membuat server HTTPS, dan juga saya mengimpor modul FS atau file system bawaan Node.js untuk membaca file database lokal berformat JSON. Selanjutnya, saya membuat fungsi function load vendor data. Jadi fungsi ini adalah gerbang utama data masuk. Saya menerapkan prinsip device programming di sini. Yang pertama ada error handling, yaitu menggunakan trigger agar jika ada file yang hilang atau format JSON yang rusak, server tidak langsung crash. Yang kedua ada data normalization. Jadi saya menambahkan logika untuk mengecek apakah data berupa array, dan jika vendor mengirimkan objek tunggal, fungsi ini otomatis membungkusnya ke dalam array agar konsisten saat diproses dengan metode for each nantinya. Baik, selanjutnya di sini saya membuat beberapa endpoint, yang diantaranya ada endpoint untuk vendor A, yang dimana hasilnya akan nampak data untuk vendor A. Dan di sini juga ada endpoint untuk vendor B, yang hasilnya nanti ada data vendor B. Dan yang ketiga ada endpoint vendor C, dan nantinya ada data dari vendor C. Kemudian saya membuat fungsi integrasi. Di sini saya melakukan 3 langkah krusial, yang diantaranya adalah 1. Data extraction. Jadi saya memanggil fungsi load vendor data sebanyak 3 kali untuk menarik data dari masing-masing sumber file JSON dari vendor A, vendor B, dan vendor C. Di sini variabel tersebut bertindak sebagai buffer atau penyimpanan sementara di memori sebelum data diolah. Yang kedua, saya melakukan centralized repository atau iniliasi. Saya membuat sebuah empty array bernama result. Di sini variabel result ini yang nantinya akan menjadi single source of truth atau wadah tunggal di mana semua data yang sudah diserahkan akan ditampung. Kemudian modularitas. Jadi dengan modularitas ini saya memisahkan proses loading data di awal seperti ini. Kode menjadi lebih rapi jika kedepannya kita ingin mengganti sumber data dari file JSON ke API atau database. Jadi kita cukup mengubah fungsi load vendor datanya saja tanpa harus merubah seluruh logika integrasi di bawahnya. Jadi kesimpulannya, load vendor data ini adalah untuk membaca dan memvalidasi data. Kemudian const result ini digunakan untuk penampungan data yang akan diseragamkan. Jadi sebelum masuk ke logika looping untuk masing-masing vendor, saya memastikan semua data mentah sudah siap di memori dan wadah penampung akhirnya sudah diinisialisasi dengan bersih. Lanjut, di sini saya membuat sebuah logika untuk vendor A, warung legasi. Jadi tantangan pada format data ini yang masih menggunakan istilah singkat seperti HRG dan KT product. Di sini saya melakukan 2 hal utama, yaitu data cleaning
yaitu mengonfirmasi harga ke integer menggunakan parse in dan melakukan validasi isnan untuk mencegah data korup. Yang kedua, saya melakukan push list rule, yaitu saya menerapkan logika fix diskon 10% langsung di level integrasi. Jadi harga yang sampai ke pengguna itu sudah merupakan harga final setelah diskon. Kemudian ini untuk logika untuk vendor B, distro modern. Jadi untuk vendor B ini strukturnya sudah cukup rapi dan bersifat flat, tidak bersarang. Jadi saya melakukan mapping, yaitu memetakan properti SKU menjadi ID dan produk name menjadi nama. Saya juga melakukan boolean converse, yaitu mengubah status ketersediaan dari tipe data boolean is available menjadi teks yang lebih user friendly, yaitu tersedia atau habis. Kemudian untuk vendor C, restore kuliner. Jadi pada vendor C ini memiliki struktur data yang paling kompleks karena berbentuk nest object. Saya melakukan complex transformation, yaitu saya harus masuk ke properti range space price dan menjumlahkan dengan price tank untuk mendapatkan harga total. Saya juga melakukan fitur engineering, yaitu menambahkan logika recommended jika sistem mendeteksi kategori produk adalah food, maka secara otomatis nama produksinya akan ditambahkan string recommended. Ini menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan manipulasi data secara dinamis berdasarkan kategori. Selanjutnya ini ada endpoint utama. Pada endpoint utama ini adalah main entry bagi klien seperti aplikasi, mobile atau website untuk mengambil data hasil integrasi. Ada beberapa hal yang saya terapkan di sini untuk memenuhi standar RESTful API. Yang pertama, encapsulation. Jadi saya tidak langsung mengirimkan array data begitu saja. Saya membungkusnya dalam objek respon yang memiliki properti sukses untuk memudahkan error handling di sisi klien. Yang kedua, saya melakukan metadata. Itu saya menyertakan total products agar klien tahu jumlah data tanpa harus menghitung manual, dan timestamp sebagai informasi kapan data tersebut ditarik sangat penting untuk data yang sifatnya dinamis. Yang ketiga, abstraction. Jadi klien tidak perlu tahu proses rumit di balik integrate data. Mereka cukup panggil satu endpoint dan langsung dapat data yang sudah bersih. Kemudian ada root endpoint. Endpoint ini berfungsi sebagai landing page API atau health check. Tujuannya agar saat ada developer lain yang membuka URL utama, mereka langsung tahu bahwa server sedang berjalan dan mendapatkan panduan dokumentasi singkat mengenai endpoint di mana saja yang bisa diakses. Kemudian ada server listening atau app listen. Jadi saya menjalankan server pada port 3000. Saya juga menambahkan console.log yang informatif di terminal saat server menyala. Ini membantu proses pengembangan agar kita tahu persis di mana URL untuk mengecek data asli vendor maupun hasil integrasi akhirnya. Jadi saya menggunakan tool string ini untuk timestamp
supaya format waktunya standar internasional atau ISO 8601. Jadi jika aplikasi ini diakses dari zona waktu berbeda, datanya tetap konsisten dan mudah diparsing oleh bahasa pemrograman apapun. Jadi untuk bedanya antara endpoint API product dengan endpoint debug/vendor A atau debug/vendor B atau debug/vendor C. Jadi endpoint debug hanya untuk keperluan internal developer melihat data mentah raw, sedangkan /API product adalah produk akhir yang sudah melalui proses transformasi dan siap dikonsumsi oleh publik. Jadi setelah proses penambahan diskon dan setelah proses penambahan text recommended pada kategori food, kemudian saya langsung saja menunjukkan hasil di Postman saya. Berikut adalah hasil Postman saya yang menggunakan endpoint API product. Di sini terlihat sudah ada penambahan diskon dan penambahan Di sini terlihat ada beberapa data untuk vendor A, yaitu yang bernama barang kopi bubuk dengan harga 15.000, mie instan 3.500 dan gula pasir 18.500. Di sini juga ada data untuk vendor B, yaitu kaos Asian Creator 75.000, topi Banyuwangi Sunrise of Java 55.000 dan celana corduroy 100.000. Kemudian ada data untuk vendor C, yaitu ada nasi tempong yang kategori food, yaitu ada satu ayam juga kategori food dan kue tradisional dengan kategori snack. Kemudian ini adalah endpoint final API product. Yang pertama ada kopi bubuk yang sudah didiskon 15.000 menjadi 13.500, mie instan yang semula 3.500 menjadi 3.150, juga gula pasir yang pertama 18.000 menjadi 16.600. Kemudian pada vendor C yang memiliki kategori food sudah ada tulisan recommended di belakang nama menunya, itu ada 2 nasi tempong dan soto ayam Banyuwangi, dan kue tradisional tidak ada karena berkategori snack bukan food. Dan di sini juga untuk field harga final sudah bertipe data integer tanpa petik, dan status juga sudah bertipe data string dan memiliki petik. Dan juga saya telah menambahkan field tambahan, yaitu berupa sumber dari beberapa produk, yaitu kayak di
vendor A ini ada 3 produk, sumber vendor B ada 3 produk juga, dan vendor C juga ada 3 produk. Kemudian ini ada beberapa data dari beberapa vendor. Berikut adalah data. Ini adalah data dari vendor A, ini data dari vendor B, dan ini data dari vendor C. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.